Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa sekalian, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi bedah buku kita kali ini mengulas buku SOP Ketukan Tartil Mushaf Madinah halaman 27 tentang nun polos atau nun ikhfa. Pemirsa, lecture kali ini saya beri thumbnail sukun bin tanwin lagi. Tapi kedua kata itu saya bubui apostrof. Apostrof itu menunjukkan bahwa kata tersebut memiliki arti yang bukan sebenarnya. Kata sukun berapostrof maksudnya secara de jure sebenarnya sukun itu ada. Namun karena ada konsensus tertentu yang berlaku pada mushaf, maka sukunnya dibuang. De jure ada sukunnya, namun de facto kita dapati huruf nunnya polos karena sukunnya dibuang. Demikian juga tanwin berapostrof. Maksudnya adalah tanwinnya bukan tanwin asli, tapi tanwin yang dimodifikasi. Pemirsa sekalian, hendaklah Anda cermati betul bentuk tanwin asli dan tanwin modifikasi. Demikian pula dengan nun sukun dan nun polos. Karena keduanya berbeda. Kita harus mencermatinya karena kita akan mengambil manfaat dari perbedaan keduanya untuk membangun logika pembelajaran Al-Quran kita. Pemirsa, bila tanwin asli itu identik dengan nun sukun, maka tanwin modifikasi itu identik dengan nun polos. Terus, beda keduanya apa? Bila tanwin asli, tanwin dhammahnya menyerupai angka 6, sebutlah begitu. Maka tanwin modifikasi, tanwin dhammahnya menyerupai angka 9. Dan bila pada tanwin asli, tanwin kasroh dan tanwin fathahnya letaknya sebangun dengan kode vokalnya, maka tanwin modifikasi itu, tanwin kasroh dan tanwin fathahnya terletak tidak sebangun dengan kode vokalnya. Bila tanwin asli dan nun sukun itu khusus hanya untuk bacaan idhar, maka tanwin modifikasi dan nun polos itu khusus untuk bacaan ikhfa. Pemirsa, selanjutnya mari kita menilik hubungan antara tanwin modifikasi dengan nun polos. Karena keduanya identik dalam beberapa keadaan. Yuk kita lihat lebih detail persamaannya antara tanwin modifikasi dengan nun polos ini. Pertama, persamaan pada nilai harakatnya. Tanwin modifikasi bernilai 3 ketukan. Nun polos juga bernilai 3 ketukan. Sama. Berikut ini penjabarannya. Karena berasal dari tanwin yang bernilai 3 ketukan, maka nun polos juga nilainya 3 ketukan. Jadi nanti kalau ditanya, nun polos itu nilainya berapa? Jawabnya 3. Taunya dari mana? Dari tanwin modifikasi. Kemudian pemirsa, persamaan yang kedua, persamaan pada peran dan fungsinya dalam pembentukan suku kata. Pemirsa, kedua-duanya
baik itu tanwin ataupun nun polos, ia membentuk suku kata tertutup berakhiran n yang dibaca pendek satu harakat. Kemudian tanwin dan nun polosnya di-lock 3 ketukan untuk menjaga sifat ikhfa. Kita lihat, bila ada tanwin, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tun. Kemudian tanwinnya di-lock 3 ketukan. Sama halnya dengan nun polos. Bila ada nun polos, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tun. Kemudian nun polosnya di-lock 3 harakat. Kita lihat kondisi tanwin kasrah juga sama. Bila ada tanwin, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tin. Kemudian tanwinnya di-lock 3 ketukan. Sama halnya dengan nun polos. Bila ada nun polos, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Tin. Kemudian nun polosnya di-lock 3 harakat. Pada tanwin fathah pun sama. Bila ada tanwin, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Ton. Kemudian tanwinnya di-lock 3 ketukan. Sama juga dengan nun polos. Bila ada nun polos, maka saat kode vokalnya diketuk, terbentuk suku kata tertutup berakhiran n. Ton. Kemudian nun polosnya di-lock 3 harakat. Persamaan berikutnya pemirsa, baik nun polos maupun tanwin modifikasi, kedua-duanya sama-sama dijadikan sebagai kode hukum ikhfa. Jadi bila bertemu dengan tanwin modifikasi atau nun polos, maka itulah ikhfa yang pada tanwin modifikasi dan nun polosnya tercermin keadaan sebagai berikut. Pertama, bunyi n yang dihasilkan dari tanwin modifikasi ataupun nun polos terdengar tidak jelas, samar, karena dimiripkan ke huruf di hadapannya. Kemudian yang kedua, bunyi n-nya disifati sesuai dengan huruf yang ada di hadapannya. Bila huruf di hadapannya bersifat tebal, maka sifat bunyi n-nya pun ditebalkan. Demikian pula bila sebaliknya. Kemudian yang ketiga, bunyi n ditahan selama 3 harakat. Jadi pemirsa, bila kita harus mengunci tanwin modifikasi dan nun polos selama 3 ketukan, itu dalam rangka untuk menjaga sifat ikhfa. Selama penguncian 3 ketukan, bunyi n-nya disamarkan ke huruf di hadapannya sambil diberikan sifat tebal atau tipis mengikuti sifat huruf yang ada di hadapannya. Ketuk tanwinnya 3 harakat, miripkan bunyi n-nya dengan huruf di hadapannya. Ketuk nun polosnya 3 harakat, miripkan bunyi n-nya dengan huruf di hadapannya. Nah pemirsa, itu dia detail kesamaan antara tanwin modifikasi dan nun polos. Khusus tentang nun polos yang menjadi topik judul materi ini, seperti apa konklusinya? Dari pemaparan barusan, kita buat simpulan seperti berikut ini. Bahwa nun polos. 1. Nun polos nilainya adalah 3 ketukan. Taunya dari mana? Dari tanwin modifikasi. Pola ngetuknya sebagaimana diatur di SOP, huruf nun polosnya dibagi 3 titik. Ujung, titik, ujung. Ujung, titik,
ujung. Ujung, titik, ujung. Yang kedua pemirsa, adanya nun polos menyebabkan bunyi vokalnya berubah menjadi suku kata tertutup berakhiran N. Ilustrasinya, saat kode vokal diketuk, suku katanya nutup. Tun. Suku katanya nutup. Tin. Suku katanya nutup. Ton. Kemudian yang ketiga, nun polos harus di locking 3 ketukan untuk mengunci sifat ikhfa. Di antara sifat ikhfa, bunyi N-nya dimiripkan ke huruf sesudahnya. Tanda tanya ini maksudnya adalah dijadikan sebagai sebuah ilustrasi gambaran huruf berikutnya. Sambil dimiripkan, juga diberikan sifat tebal atau tipis bergantung huruf yang muncul sesudahnya. Demikian tadi pemirsa sekilas pembahasan tentang nun polos. Moga-moga Anda dapat memahaminya dengan baik. Dan semoga ulasan yang sedikit ini ada manfaatnya, menambah wawasan, dan berguna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Tetap semangat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ilmu dan pemahaman yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rizki yang tiada habisnya buat kita. Akhirnya saya undur diri, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu lagi pada kesempatan penayangan video tutorial berikutnya. Ma'akumun najah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.